Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Suryani Borokaro, kelas SIM 1901, NPM 19110136. Di sini saya mau menjelaskan tentang manajemen proses. Manajemen proses itu ada beberapa konsep. Yang pertama yaitu proses sebuah program yang dalam keadaan dieksekusi. Istilah lain dari proses yaitu task. Nah, sebuah proses itu meliputi dari 3, yaitu yang pertama ada program konsur, yang kedua ada tumpukan, yang ketiga ada bagian data. Nah, dalam konsep proses ini ada yang namanya analogi proses. Analogi proses itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada prioritas proses, yang kedua ada interupsi, yang ketiga ada pengalihan proses, yang keempat ada suspend proses, yang kelima ada resume proses. Beberapa istilah yang muncul yaitu yang pertama multiprogramming atau multitasking. Yang kedua yaitu dengan multiprocessing, yang ketiga yaitu distributed processing. Nah, dalam multiprogramming yaitu manajemen banyak proses dengan satu pemrosesan. Contohnya yaitu mainframe dan mini komputer besar atau server dan desktop. Nah, dalam distributed processing itu, manajemen banyak proses yang dieksekusi dan banyak komputer yang tersebar. Kebutuhan utama pengendalian proses yaitu yang pertama SO harus interlevel atau saling melanjutkan. Nah, yang kedua SO harus mengalokasikan atau resort ke proses-proses mengikuti kebijakan yang digariskan sambil menghindari deadlock. Yang ketiga, SO komunikasi antar proses dan penciptaan proses oleh pemakai. Status proses atau Tannenbaum. Nah, yang pertama yaitu ada running. Running itu ialah pemrosesan yang sedang mengeksekusi proses. Yang kedua, ready yaitu proses siap atau memproses belum bersedia mengeksekusi proses lain. Yang ketiga itu blockade. Blockade itu proses menunggu kejadian atau event untuk melengkapi tugasnya. Contoh proses menunggu selesainya operasi perangkat 1, tersedia memori, tibanya pesan jawaban. Status proses Silberberg. Jika sebuah proses dieksekusi maka akan mengubah status. New yaitu berarti proses sedang diciptakan atau dibuat. Running instruksi sedang dieksekusi. Waiting proses sedang menunggu atau beberapa kejadian event untuk menjadi proses yang sempurna. Ready yaitu proses sedang menunggu untuk ditugaskan menjadi sebuah progres. Terminate yaitu proses telah menyelesaikan pengeksekusian. Hanya ada satu proses yang dapat berjalan pada prosesor manapun pada satu waktu. Banyak proses yang dapat berstatus ready atau waiting. Ada kemungkinan bila proses memiliki status running. Yang pertama, proses telah selesai atau terminate. Waktu yang diselesaikan habis, interrupt atau ready. Sebuah event terjadi, ada permintaan IO, proses waiting. Status proses lanjutan, suspension itu memindahkan sementara proses-proses tertentu. Suspend proses yaitu proses lain meresume. Suspension jangka panjang yaitu proses dibebaskan. Memori utama yaitu memanfaatkan proses lain. Resuming proses yaitu pengaktifan kembali menjalankan dari titik instruksi waktu suspend terjadi. Operasi-operasi pada proses yang pertama penciptaan proses atau create of process. Yang kedua penghancuran atau terminasi proses. Yang ketiga penundaan proses. Yang keempat pelanjutan kembali proses. Yang kelima pengubahan prioritas proses. Yang keenam memblok proses. Yang ketujuh membangun proses. Yang kedelapan menjadwalkan proses. Dan yang kesembilan komunikasi dengan proses lain. Aktivitas yang terjadi ketika penciptaan terjadi yaitu yang pertama menamai atau memberi identitas. Yang kedua menyisipkan proses pada senarsi. Yang ketiga menentukan prioritas awal proses. Yang keempat menciptakan PCB atau proses control block. Yang kelima yaitu menganalokasi research awal lagi proses-proses baru. Penghancuran proses yang pertama melibatkan pembebasan dari sistem. Yang kedua, research yang dipakai dikembalikan ke sistem. Yang ketiga, proses dihancurkan dari senarai atau tabel sistem dengan pisau. Saya mohon ampun bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.